Gajah, gue yang nonton Gajah tuh. Gajah itu juga saya nggak tahu tuh kok banyak yang nonton. Saya bilang gini, Gajah nih kayak terlalu tabah, kayak kurang gede gitu. Iya, kurang gede. Kalau gak hijuk itu seolah-olah langkahnya juk gitu loh, Beb. Kok banyak yang setuju? Gimana coba? Berarti keluarganya pemusik. Pemusik. Bapak apa? Bapak pemain sakso. Ibu Dangdut. Sekarang hipdut, zaman dulu gak ada di keluarga gue, jazz dut. Jazz dan dangdut. Canggih. Apa Canggih? Canggih itu saya. Cantik dan wangi. Tapi Canggih itu kan bukan bahasa bikinan berarti. Gabungan doang kan, cantik dan wangi. Banyak juga yang saya bikin gabungan. Kayak Minggu Senin gitu. Oh, Mingse itu Minggu Senin, antara Minggu dan Senin. Akhirnya saya bikin lah Canggih. Oh, Canggih, cantik dan wangi gitu. Kali ini gue akan ngobrol bareng Bunga Reza. Baru pertama kali juga kita ketemu. Assalamualaikum, Beb. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kan kalau gue dulu belajar tuh negara Indonesia dimulainya 1945 ketika kemerdekaan, proklamasi. Tiba-tiba tuh. Iya, kenapa Beb tuh, Beb? Terus kalau bangsa Indonesia dimulainya itu sejak 1928 ketika Sumpah Pemuda. Dan itu yang bikin Indonesia ada, yang bikin Indonesia bersatu melalui bahasa persatuan bahasa Indonesia. Betul. Nah, terus tiba-tiba 2025-2026 muncul lu ngubah-ngubah bahasa Indonesia. Oh, saya. Jadi kenapa saya itu mengubah? Tujuannya memecah belah Enggak, Indonesia atau kan bahasa persatuan nih. Bahasa Indonesia. Maaf, Bib, kita baru pertama ketemu udah difitnah nih saya nih. Bentar dulu. Itu namanya iseng, Bib. Di dunia ini ada yang namanya iseng. Memecah belah gitu. Nggak ada. Astagfirullahaladzim, saya cinta Indonesia nih. Saya hafal Pancasila, Bib. Jangan solusi kagak. Ketuhanan yang Maha Esa. Kok dicek, Pak? Gimana sih satu? Kalau ngecek mah jangan yang ke-1, yang ke-4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam kemusyawaratan permusyawaratan perwakilan. Bib, ya Allah, Bib, saya lagi dulu upacara bacain proklamasi, Bib. Kan baca, kalau baca mah gak usah hafal. Ini podcast apa sih, Bib? Lah enggak, soalnya gue di briefingnya cuma itu. Bib, ini pokoknya tukang bikin-bikin bahasa. Oke. Terus kenapa jadi ada pecah belah, Bib? Lah enggak, kan bahasa persatuan bahasa Indonesia. Terus lu ubah katanya, gajah, jangan gajah, jelek. Astagfirullahaladzim, gak ada tuh ngomong begitu, gajah. Gitu. Gak ada gajah ya, gajah tersinggung nanti. Bukan gajahnya yang jelek, maksudnya gajah gak pas tuh kayaknya katanya. Iya, itu saya iseng-iseng doang, Bib. Saya pikir kan, awalnya saya bilang, video pertama saya, itu saya bilang, ini kok angka cuma sampai 9. 10 kan 1 sama 0 tuh. Harusnya kita bikin baru lah. 8 3 kata. 9 3 juga. Kita bikin Tang Ming Lai. Awalnya saya iseng, Bib, saya kan penyanyi. Saya posting nyanyi yang nonton paling 300.000. Saya tinggal tuh Tang Ming Lai. Bangun-bangun kok udah berjuta-juta. Tang Ming Lai 10. Sebelum 10. Setelah 9. Iya. Jadi kalau ada 18 Tang Ming Lai Las gitu. 80 Tang Ming Lai Lu, Tang Ming Lai Tus gitu. Oh gitu. Itu sih biasanya angka-angka khusus yang kalau di bahasa daerah ya biasanya angka-angka khusus yang menjadi penanda. Kayak kalau di bahasa Madura tuh 1/4 abad segemi. Oh, baru tahu tuh. 25. Kayak gocap gitu kali ya. Kayak gocap. Iya kan? Kan tidak memecah belah kan, Bib? Enggak, kalau itu kan 25 bahasa lainnya. Kalau ini enggak 9 tapi enggak 10. Iya. Berarti kan mecah 9 dan 10 nih. Nggak ada begitu, Bib. Kita cuman iseng doang, Bib. Oh, iseng. Iseng, Bib. Nggak ada kita niatan, saya cinta Indonesia, I love NKRI. Persatuan Indonesia. Lah, berarti itu buat konten, isengnya buat konten? Buat konten aja. Kenapa gak? Kan banyak kreativitas lain. Saya juga nggak tahu yang laku yang itu, Bib. Tiba-tiba. Nggak, maksudnya bukan lakunya, maksudnya terpikir itu. Kemudian aku mungkin ya pernah terpikir gitu. Tapi setelah itu bukan konten, istighfar. Astagfirullah. Masa konten begini? Kan gitu kan seharusnya kan? Jangan seolah-olah ini nggak pernah istighfar, saya juga istighfar. Nggak, maksudnya emang lu kayak kok bisa ditahan sampai cobalah bikin konten aja lah. Iya, iseng aja, Bib. Itu posisinya juga saya pulang kuliah. Capek. Kacamata saya udah miring begini.
Saya bikin aja ngomong-ngomong sendiri. Oh, kacamatanya di kepala. Kacamata di kepala udah saya Emang beginiin. yang minus apanya? Bib jangan begitu Bib. Kan Ya Allah, maksudnya Bib. kacamata di mata karena yang minus kan matanya. Mau gue serang balik tokoh agama kan gimana? Gimana coba? Gimana? Gitu kan. Saya kesini pegel hidungnya Bib. Oh, Hidung terus? saya kan mini gitu. Oh, terus Tangmingse. Tangminglai. Gitu. Gitu. Itu untuk Angka. 9,5 lah Ya, ya. 9,5 deh. 9,5. Terus apa lagi? Gajah, gue yang nonton gajah tuh. Gajah itu juga saya nggak tahu tuh kok banyak yang nonton. Saya bilang Mm-mm. begini, gajah nih kayak terlalu tabah, kayak Iya. kurang gede gitu. Iya, kurang gede. Kalau gak hijuk itu seolah-olah langkahnya juk gitu loh Bib. Kok banyak yang setuju? Gimana coba Itu sih? kayaknya gajahnya dulu Kerasakti ada tuh, gajahnya Kerasakti tuh. Bib saya nggak nonton lagi Bib. Kerasa. Gajahnya Kerasakti tuh apa? Ting siapa gitu namanya. Ting tang, ting tang. Enggak ya? Enggak. Kita sama tokoh agama lo. Sebajim Bib, gak begitu Bib. Ya Allah Bib. Terus gajah, gue yang nonton tuh gajah. Sama akhirnya isengnya justru masuk KBBI. Itu galgah tuh. Galgah. Gue saking nggak percayanya ya, sumpah tuh ngerasa itu kayak capturean ini apa bukan capturean kayak editan. Edit, ya Allah. Jadi ngedit detik.com, ngedit Ya Allah, kompas.com kemudian astagfirullahaladzim. diedit kayak masa iseng-iseng bercanda-bercanda Masuk KBBI. masuk KBBI. Lu Iya. kaget juga nggak? Saya juga kaget, saya taunya dari netizen. Oh, Ada yang taunya dari bilang, netizen. iya, Bu nggak masuk KBBI. Saya pikir bercanda, saya cek, lah iya. Di bawahnya ada source Bunga Reza. Wes. Oh iya. Masuk buku Emang sejarah. di KBBI ada ininya, ada keterangan. Ini siapa Ada yang Bunga mengusulkan Reza. ya? Jadi itu tuh diusulinnya mah bukan nama saya, Bib. Sama? Ada yang ngusulin, katanya tuh netizen TikTok. Oh, netizen Twitter. Oh berarti itu diusulin dulu kalau mau masuk ke Diusulin KBBI. dulu. Ternyata tuh kenapa galgah di ACC, karena ada yang mengusulkan, terus kata itu banyak yang menggunakan. Emang nggak banyak yang menggunakan? Kebetulan video saya waktu naik banyak yang pakai gitu bahasa galgah-galgah. Karena di video kamu jadi dihitung banyak yang menggunakan. Iya, terus sampai ada yang bikin kayak toko minuman namanya galgah, kayak gitu-gitu. Sebelum kamu bikin bahasa itu? Sesudah. Oh sesudah? Sesudah. Langsung bikin toko minuman iya, gitu? toko minuman gitu-gitu. Emang galgah apa artinya? Lawan kata haus. Oh gak haus gitu Iya, ya? udah nggak haus kan, kalau lapar kenyang. Kenyang. Nah kalau haus apa? Kalau ditawarin minum, nggak, saya udah Oh iya. kita nggak ada yang tahu. Saya bilang galgah deh. Oh, gue udah galgah nih. Iya, sorry galgah. Atau enggak lagi siang-siang, cari yang galgah-galgah yuk. Oh, Nah, gitu. yang seger-seger gitu intinya. Yaudah kita galgah aja lah, selesai nih podcast. Udah gak haus lagi kok, udah gue Nggak cuma nyambung penasarannya juga itu sih. aja lah. Nggak nyambung sih saya, tapi nggak apa-apa deh buat Habib deh. Kalau masuk ke dalam, kalau keluar, Kemarin udah tuh saya bikin, aduh lupa lagi katanya. Oh iya? Bikin itu Bib. biasanya jadi ini kan, apa kayak pertanyaan-pertanyaan iseng di atas jam 12 Iya. malam di tongkrongan tuh. Kalau masuk ke dalam, kalau keluar kemana ya? Kalau nggak salah saya bikin cingkat gitu ya. Oh cingkat keluar. Cingkat, kalau nggak salah, takut salah. Keluar cingkat gitu. Iya, kayak misalkan, cingkat dulu gue. Nah, kan enak kan, keluar dulu gue gitu. Masuk ke dalam, keluar cingkat. Agak timpang ya tapi ya. Iya memang, tapi ya udah gimana, tapi itu kontennya kagak naik juga sih. Kagak pada setuju kali ya. Nggak setuju. Tapi akhirnya ini nggak pernah ngusulin lagi nggak ke KBBI? Belum, kebetulan karena bukan saya juga yang ngusulin, saya nggak ngerti. Cara ngusulinnya nggak Iya, ngerti. saya nggak ngerti, diusulinnya sama orang. Iya sih, kadang begitu. Kita aja di Wikipedia yang nulisin orang, digonta-ganti, salah ini, biarin deh. Tapi masuk KBBI. Betul, Beb. Alhamdulillah. Padahal penulis di Indonesia banyak kan. Iya kan? Ya, gimana sih juga nggak tahu. Raditya Dika. Bang Radit kalau nggak salah udah pernah masuk. Oh pernah masuk? Katanya yang apa ya, kepo kalau nggak salah. Oh kepo tuh Kalau dari nggak salah. Raditya Dika Kalau saya nggak masuk salah. ke KBBI. Tapi kalau kepo sih kayak oke lah ya, karena kan itu maksudnya itu kan bahasa anak muda, Ini istilah juga, baru di anak muda kemudian dikasih katanya kepo. Tapi kalau ini juga anak muda, Bib. lah kalau nggak haus tuh kan bukan, kalau anak muda tuh kayak kepo, pengen tahu nih. Ini bahasa gaul lagi sih, Bib. Kan saya udah jadi dapat ini juga. Dapat apa namanya?
Apa ini begini Apa tangan tuh? saya? Ini apa? Inspirasi. Dapat jabatan. Oh, apa jabatannya? Dewan Perwakilan Gen Z. Oh, DPR Gen Z. Gitu. Berarti itu Galga bikin kontennya kapan? Aduh, kapan Berapa ya? bulan? Tahun kemarin Oh, sih. tahun kemarin. Loh, sampai naik ke toko tuh berarti Udah akhirnya lama. masuk KBBI lama dong. Sekitar 3 bulan semenjak aku bikin video. Oh, jadi 3 bulan bikin video masuk Tiba-tiba KBBI. masuk KBBI. Di tengah-tengah itu masih ada orang banyak pakai, kemudian Iya, orang sampai pakai. jadikan nama toko ya. Oh, padahal Betul. itu kalau buat brand minuman bagus Ih, tuh saya ya. tuh pengen banget, saya udah nunggu banget kagak ada yang kontak. Gimana nih? Saya mau apa? Mau buka usaha kagak ngerti bagaimana cara berdagang. Lah emang selama ini apa? Selama Yang ini sering saya nyanyi. Penyanyi, saya juga Nyanyi. kuliah. Apa? Kuliah Kedokteran. kedokteran. Betul. Kamu yakin nggak ketika lulus jadi dokter nanti ada orang yang mau Oh begitu, Bib. ada yang mau, maksudnya ada yang mau memeriksakan dirinya ke kamu tuh? Insya Allah kalau sama saya berobat sama saya udah mah bisa berobat, bisa denger saya nyanyi. Mau saya periksa sambil nyanyi bisa. Mau saya bikin ketawa bisa. Itu kayak makin menunjukkan nggak pede dengan kedokterannya dong. Astagfirullahaladzim. Dikasih lip service nyanyi. Kan dia pasien itu datang kadang mindset ketemu dokter udah sembuh aja, kalau pasiennya ketemu saya Betul. bawaannya ketawa gitu. Jadi udah Oh. stresnya hilang. Emang kedokteran apa? Umum. Oh, Kedokteran umum. umum. Bib. Oh iya, karena S1 tuh semua Umum kedokteran dulu. umum, belum spesialis ya. Betul, Bib. Udah koas. Baru Belum. mau maju sidang. Oh, baru mau maju sidang. Setelah Iya. itu koas beberapa Setelah itu tahun ya. koas, Berapa sih? betul. 2 tahun ya? 2 tahun, sekitar 2 2 tahun. 1,5 sampai 2. Mau sampai selesai itu? Sampai selesai. Sampai selesai? Sampai selesai. Kan sekarang udah jadi influencer, kan biasanya banyak. Menurut aku ya, salah satu jurusan yang akhirnya paling banyak orang, nggak deh di circle aku, itu kedokteran. Tapi saya nyari pahala, Bib, di situ, Bib. Asik. Ya kan emang iya Langsung kita ngasih beban ke dirinya sendiri. kita fair-fairan aja, Bib. Gaji dokter sekarang banyak banget yang underpaid. Kita Itu kalau Karena iya, apa tuh? mungkin belum ratanya aja tuh. Oh, bukan Ininya. karena apa gitu, enggak ya? Enggak mau mancing kemana, Bib? Iya, jadi kan Jadi emang harus karena- niatnya untuk ibadah ya. Emang iya saya tahu saya bukan orang yang suci gitu. Jadi saya bantu-bantu orang biar dapat pahala. Emang niat dari awalnya itu? Dari awal itu Oh iya. niatnya. Dari awal masuk kedokteran? Iya, Wow, niatnya bantu orang ya. betul, Beb. Oh. Kok kayak gak percaya gitu ya? Wow. Enggak, Bantu orang ya. enggak, enggak, mulia banget dong. Alhamdulillah. Maksudnya kesadarannya masih SMA, biasanya Iya. kan orang masih SMA belum sampai di kesadaran itu ya. Tuh, sebenarnya iseng-iseng, Bib. Iseng Oh. daftar, keterima. Ya udah. Pinter dong. Itu gitu dosa gak sih, Bib? Enggak ya? Itu terakhir yang gitu tuh Firaun kayaknya. Ya Allah, Bib, jangan gitu dong. Oh, iseng. Iseng. Isengnya kedokteran. Aku iseng, Mm-mm. tapi di filsafat. Oh, tapi kan Iseng. jadi. Oh enggak, aku bukan filsafatnya yang gitu. Isengnya SPMB-nya. Oh iya. Tahu SPMB kan? Iya. Zaman aku masih SPMB. Masih SPMB Masih. zaman itu. Ya aku SPMB itu iseng. Karena pesantren, SMA-nya biar akreditasinya cepet. Mm-mm. Jadi walaupun mau lanjut nyantri lagi, tapi aku rencananya nyantri di Arab gitu. Mm-mm. Tapi enggak deh, coba deh sambil daftar SPMB keterima. Tapi filsafat. Enggak, tapi dong bagus Enggak, filsafat. kalau kan peminatnya sedikit. Kalau kedokteran kan peminatnya banyak. Di mana kedokterannya? Di Unjani saya. Unjani. Iya, punyanya India tuh. Enggak. Nama-namanya kayak Unjani. Universitas Jenderal Ahmad Yani, punyanya TNI AD. Punya TNI AD. Dan nanti biasanya kerjanya bisa difasilitasi untuk ke ini, Dokter kayak militer. apa? Iya, kayak Iya. apa rumah sakit angkatan darat gitu. Iya ya? gitu, tapi saya enggak ke situ sih. Enggak Hmm. saya. Berarti SPMB juga waktu itu. Enggak, Enggak, kalau itu mandiri ya? kan dia universitasnya swasta. Jadi saya masuknya pakai nilai rapot. Oh. Jadi ada kalau swasta ada nilai rapot, ada tes. Saya pakai Iya. nilai rapot. Jalur ini kalau dulu tuh disebutnya PMDK ya. Iya, dulu PMDK Kayaknya namanya itu, iya, PMDK namanya. ya. Jadi kalau berarti emang sudah berprestasi dari SMA dong. Amin, amin. Iya kan, Bib, amin, Bib. kalau jalur rapot tuh kan jalur yang berprestasi kan di SMA. Betul, insya Allah. SMA-nya di Bandung. Enggak, SMA 1 Tasikmalaya. Oh, Tasikmalaya. Tasik saya. Oke. Orang Tasik, makanya Orang banyaknya
geng-geng motor, Bib. Orang Oh, Tasik karena orang tuh. Tasik. Emang Iya. Tasik identik sama geng motor? Banyak aja. Oh. Kalau Garut, cukur. Kalau Tasik, Kok Garut cukur, Bib? lah Garut kan itu asgar, asli Garut tukang cukur. Oh, enggak semua sih. Saya kira Garut domba, apa air Iya, panas, ada pemandian, domba, dodol. ada dodol, Mm. ada juga tukang cukur ada Oh dong. iya. Emang kenapa sih? Enggak Kalau tukang kenapa-napa, cukur maksudnya saya baru denger aja, baru denger. asgar, asli Garut tuh. Pokoknya Hmm. asgar-asgar tuh di tukang cukur. Dia saingannya sama orang Madura Berarti biasanya. kalau Tasik lebih enak. Asik. Asli Tasik. Oh iya, asik, asli Gimana? Tasik Asli dapet Tasik, tuh. asik. Dapet. Iya. Tapi emang serandom itu berarti mikir dapat, mikir Iya, dapat. emang ini otaknya emang overheat, Bib. Lah, ini Tenaga enggak sih kuda. kan kalau dulu tuh ada 8 kecerdasan ya. Mm-mm. Salah satunya kecerdasan bahasa. Jangan-jangan lo Ya punya kecerdasan alhamdulillah, itu? Bib, kalau punya deh. Saya nggak tahu, belum pernah ngetes. Belum 8 pernah apa aja sih, Bib? Iya, ada apa kecerdasan bahasa, kecerdasan kayak matematis Oh, gitu. enggak tuh, matematika enggak Lah, tuh. tapi kan kedokteran. Karena untuk kedokteran nggak dilihat dari matematika. Iya, maksudnya tapi kan apa eksak. Iya enggak sih? Eksak tuh apa ya? lah. Kayak ilmu alam gitu. Ilmu Enggak. pasti. Enggak ada. Enggak. Kita kalau ujian yang ada ngitung-ngitung, emang jarang juga kan FK ada ngitung-ngitung. Itu disediain kalkulator, nggak Oh, apa-apa. betul-betul Iya, disediain ya. betul disediain. Oke, tapi ngafalin, Ngafalin, pasti ngafalin iya. ya. Betul, Beb. Berarti kalau bahasa ini nggak jadi gampang nggak kayak belajar bahasa? Jujur, sebenarnya kenapa jadi saya random karena nama-namanya banyak kan. Iya. Nama-nama di FK yang aneh-aneh gitu Oh loh. iya, biasanya dari bahasa Latin. Iya, kayak apa misalkan kranialis, apa Iya. kepala gitu-gitu, Bib. Jadi kayak banyak ide jadinya. Iya, karena gabung-gabungin bahasa Karena bahasa Latin. gabung-gabungin bahasa. Emang kalau di kampung aku, bahkan di salah satu kayak klinik rumah sakit itu, aku pernah ketemu, karena saking mereka punya bahasa sendiri, Mm. sampai kayak spesialis jantung / spesialis masuk angin. Ah, Saking orang tuh gak sadar di kampung aku, kayak oh, sakit nyeri di dadanya. disangkain masuk Iya, angin. masuk angin. Oh, ya Jadi ampun. akhirnya sampai dokternya yang beradaptasi. Benar. Ya. Emang kita harus fleksibel, Bib, jadi Iya. dokter. Mm-mm. Nah, pas di kedokteran banyak istilah-istilah Latin akhirnya ke-trigger. Jadi ke-trigger. Karena itu kata-kata muncul biasanya saat saya naik motor, Bib. Iya. Kebetulan saya kuliah tuh naik motor. Karena kalau naik mobil jauh, terus gak bisa nyetir juga. Saya jadi naik macet motor. juga. Jadi Enggak. muter aja, Bib. Oh, muter. Muter. Terus udah gitu, di jalan kan kita kadang kalau naik motor autopilot ya, Bib. Iya. Kan kayak mikir nyampe gitu. Nah, yang Iya. saya pikirin tuh kalau lagi di jalan lihat ayam, nggak Kok cocok namanya nih ayam? namanya gitu. Saya kontenin kemakan mulu sama netizen. Sampai sekarang dong konten gitu. Sekarang udah jarang sih. Udah jarang. Udah Sekarang udah jarang. nemu ide lain. Sekarang lebih ke apa aja deh saya posting deh, saya ini deh, Bib, nih kalau anaknya nonton hukum hijabers ngasih rok mini. Masa saya mau pedal dikasih rok pendek banget? Ama Sama temen temen lu yang saya. hijaber. Iya, saya bilang jangan apa ini maksudnya? Gimana nih, Kan Bib? tapi kan masih bisa ditutup pakai yang lain. Masalahnya saya bawa street doang, Bib. Itu Oh. street sama rok panjangan street saya. Oh. Gimana ini? Saya aduh repot juga. Ya gitu yang gitu-gitu saya kontenin. Oh, dikontenin. Pokoknya semua dikontenin. Semuanya. Karena Tapi- mereka sukanya gitu-gitu. Iya, tapi masih ini nggak sih punya batasan kayak yang gini hal-hal tertentu ini privacy ini nggak mau gue kontenin. Oh iya pasti ada. Masih? Maksudnya kayak yang aku posting tuh pasti cuma superficialnya aja. Kalau misalkan kayak yang pribadi banget atau kayak menyangkut politik dan pemerintah, Bib. Nah, nggak tuh, ikutan. nggak ikutan saya, nggak di situ tuh saya. Nggak peduli. Bukan nggak peduli, Oh, nggak Bib. Iya, beda cara ngadepinnya, beda. Oh iya. Speak up, saya speak up. Gitu. Berarti di kedokteran Mm-mm. berarti akan emang dedikasinya bakal di sana. Iya, dedikasi ke sana. Seandainya Mm-mm. nanti lebih sukses di dunia konten, Tetap akan tetap jadi dokter. tetap Spesialis nggak lanjut? spesialis. Oh iya bakal lanjut Bakal ya. lanjut. Jadi ini cuman iseng-iseng aja. Ini di sini nyari rezeki, di situ nyari pahala gitu. Wah. Nih. Sama kayak Habib Industri. Apa? Industrinya buat cari rezeki, Mm-mm. pahalanya cari di Habibnya. Oh benar. Tapi kalau selama di industri memfitnah saya, Bib, itu dapat dosa juga, Siapa Bib. yang mau fitnah? Tadi awal baru mulai video belum ada 15 detik, Bib.
tuduhan memfitnah orang padahal nggak memfitnah, itu fitnah yang sebenarnya. Kan saya jelasin konteksnya pakai ilmu. Iya, Bahwa ada Beb. Sumpah Pemuda, bahasanya bahasa persatuan. Iya, Beb. Diubah. Saya nggak bisa ngelawan siapa saya ini, teman-teman. Berarti musik juga? Musik juga, Beb. Jauh banget ya. Apanya tuh? Maksudnya biasanya kan orang cenderungnya kalau dulu orang eksak tuh kayak orang kedokteran, orang matematika, ya hidupnya kupu-kupu, kuliah pulang kayak hitam putih gitu, enggak kreatif, bukan yang main Nggak musik, kreatif. iya Oh, jadi kreatif. menurut Habib orang-orang yang anak kuliah kedokteran itu tidak kreatif Karena berarti. dia sudah banyak mengurusi hal-hal untuk masyarakat, Tuh, mikirin guys. kesembuhan masyarakat. Potong-potong FYP. Enggak kan, biasanya kalau orang eksak tuh ya udahlah hidupnya kupu-kupu. Orang filsafat juga gitu. Cara nyapu ini gitu. Orang filsafat juga gitu biasanya. Serius, akhirnya ya udah nggak main musik. Kalau kamu? Kalau saya emang dari dulu sebelum kedokteran udah musik duluan. Oh, dari SMA? Dari kecil. Oh, dari kecil. Karena mama papa pemain musik, tapi mulai saya kayak kayak gue di musik nih SMA. Karena mulai ngeband. Terus kenapa gak kuliahnya musik? Ya karena itu sih mau nyari pahala, Bib. Lah emang dengan musik kan lebih bisa nyari pahala juga. Iya. Bantu orang yang hatinya rapuh, yang hatinya hancur, jadi bahagia lagi. Berarti kan jadi double-double, Bib. Tuh. Double apanya? Jadi double-double pahalanya. Iya. Mau nyari pahala lewat musik, sama nyari pahala lewat kedokteran juga. Itu. Nyari pahala lain lewat agama gak pernah kepikiran? Halo semuanya. Wah, Bib, lampunya terang ya. Bagus nih meja. Iya. Biasanya kalau lampunya terang kadang kepalanya yang gelap. Oh gitu, ya Allah. Kebetulan warna rambut saya sih coklat, Bib ya. Agak terang dikit, Bib. Berarti keluarganya pemusik? Pemusik. Bapak apa? Bapak pemain sakso. Wih, itu mah elit tuh, musik jazz kan? Elit. Profesional? Bapak? Dulu iya, sekarang udah enggak lagi. Oh, sekarang udah enggak. Tapi dulu profesional gitu, ikut orkestra gitu. Jujur nggak tahu, Bib. Saya lahir udah selesai. Profesional itu maksudnya apa? Saya lahir udah selesai. Oh, udah selesai. Iya. Terus ibu? Nah, bapak pemain jazz, ibu dangdut. Sekarang hipdut, zaman dulu nggak ada di keluarga gue, jazz dut. Nah, jazz dan dangdut. Ibu apa berarti di dangdut? Penyanyi? Penyanyi. Oh. Nyanyi. Jarang juga sih, Bib, perempuan main kendang, Bib, kebetulan. Oh, main kendang? Enggak, makanya jadi penyanyi, Bib, gitu. Oh, kendang. Ada perempuan yang kendang tuh bagus, pernah viral. Tapi jarang. Emang kenapa sih kalau perempuan main kendang? Gak apa-apa, bagus. Yuk, framing lagi yuk. Hayo. Enggak ada soalnya di mana tuh aku pernah nonton. Malah ada yang anak kecil main kendang enak banget. Tapi kalau mama saya penyanyi. Penyanyi. Here to there. Kesana kemari. Oh, here to there. Oh, kesana kemari. Here to there. Ini berarti apa kayak biduan gitu? Biduan. Oh. Di Tasik? Enggak, dulu nyanyinya di Bogor. Ketemu sama ayah saya di panggung. Ya jazz dut makanya, Bib. Kok bisa panggung dangdut ada saksofon? Loh, habis zaman dulu bagus banyak. Berarti kayak wedding gitu loh, Bib. Iya, saksofon masuknya kalau di dangdut di mana? Di mana-mana bisa. Ada, Bib. Ya buktinya ada saya lahir ini kan masih ketemu sama bapak saya di panggung. Ya kan nggak mesti ketemunya di panggung. Tapi ketemunya di panggung. Ketemunya di panggung. Cinlok deh tuh jazz dut. Makanya saya demennya lagu-lagu jazz. Suaranya dangdut, Bib. Jadi kadang kalau saya nyanyi pada ngomen gak ketinggalan nih dangdutnya. Oh gitu. iya, ada cengkok-cengkoknya. Ada cengkok-cengkoknya gimana? Darah biduan, Bib. Ini kalau di tensi, Bib, gini tang dung tang tang dung gitu. Kalau bisa jokes itu jangan dikeluarin lagi ya. Gitu. Keluarga emang musisi. Emang musisi. Emang biasanya sih gitu sih. Maksudnya penyanyi tuh nikahnya sama orang-orang panggung juga. Entah yang main alat musiknya atau belakang panggungnya atau yang punya bandnya. Di Jawa Timur, Jawa Tengah tuh banyak yang gitu-gitu.
Cuman Iya. kenapa Anda menyasar ke kedokteran? Biasanya yang jadi dokter, anaknya dokter, Wah, anaknya rasis nih. penyanyi. Rasis nih Habib ini. Rasis itu ras. Dokter bukan ras. Dorsis berarti. Apa? Kedokteran rasisme. Enggak kan biasanya banyak tuh. Kalau Iya. ayahnya dokter atau saudaranya dokter, akhirnya anaknya atau saudaranya juga jadi dokter. Itu ada sebutannya, Beb. Apa? Yang di situ sebutannya pure blood. Kita ngomongin kayak Harry Potter Oh gitu, iya, pure blood. Kalau orang kayak saya namanya magel. Oh yang Jadi nggak ada background kedokteran. tapi kayaknya terlalu magel gitu. dari Astagfirullahaladzim. musik ke dokter tuh. Iya, karena papa pengen punya anak dokter, satu. Oh, Kedua juga mama dulu belum sampai kuliah. pengen dokter tapi nggak kesampaian Iya, akhirnya ya udah saya deh anaknya. Berarti melanjutkan ekspektasi orang Betul. tuanya. Oh, banyak tuh ibadahnya. Nyenengin Keren, orang bener tua, kan? bantuin orang sakit. Hmm, Tahu nggak? apa tuh? Ada diskusi. Mm-mm. Kata Allah, aku sakit tapi kamu tidak menjengukku, tidak menolongku. Lah maksudnya apa? Allah kok pernah sakit? Kemudian kata Nabi Muhammad, maksudnya Allah bersama orang-orang yang sakit. Jadi siapa yang bantuin orang sakit, itu berarti seolah-olah dia bantuin Allah. Masya Allah. Bayangin tuh, banyak banget tuh pahalanya tuh. Masya Allah, Bib. Cuman Kamu ketawa? Saya ngomong Masya Allah diketawain. berarti spesialis nanti pengen lanjut. Pengen lanjut. Apalagi sekarang udah lumayan lah ya, ada pendapatan dari sebagai nabung dari influencer, situ. jadi bisa nabung untuk Mm-mm. spesialis, kan mahal kan. Betul, Beb, lumayan. Iya. Spesialisnya apa? Sejauh ini Pengennya? karena skripsi saya anestesi, sejauh ini saya pengen ngambilnya anestesi. Seneng bikin orang pingsan. Bukan begitu, Iya Bib. kan, anestesi kan. Nggak begitu, Bib. Allahu Akbar. Saya pernah lihat operasi, terus saya lihat kalau misalkan yang anestesi itu bikin pasiennya pingsan, terus dia diem aja, Nggak kerja lagi. nggak kerja lagi. Kalau anestesinya sibuk, panik orang. Loh kenapa nih Oh mati iya, pasiennya iya, iya, gitu. Kalau pasien dokternya chill main game atau gimana, oh berarti aman gitu. Emang pernah ini ketika ikut dokter anestesinya sibuk? Enggak, Nggak pernah. pernah. Tapi dengar cerita soal itu. Ya pasti Nggak pernah. kebayang sih. Ya Maksudnya, kan pasti. berarti kemungkinan tuh lagi Kemungkinan dibedah dia bangun. Iya, kemungkinan. Yang pernah saya lihat paling parah sejauh ini, saya kan baru ngelihat doang kan dari jauh doang. Itu pasiennya udah bangun tapi nggak mau nafas. Udah bangun. Oh berarti bukan bangun secara sadar Iya, ya, tapi secara tubuh bangun. Secara tubuh udah bangun, dia udah gigit si tubuhnya itu, udah gitu, berarti dia udah bangun. Tapi dia nggak mau nafas, saturasinya turun. Akhirnya suntik lagi. Enggak, akhirnya dibangunin, tetap dibangunin, dicoba untuk lepas tube, akhirnya berhasil, saturasi balik lagi, udah selamat gitu. Oh maksudnya nggak bangun padahal udah waktunya bangun. Tapi nggak mau nafas, jadi badannya udah bangun, dianya nggak mau mencoba bernafas gitu. Nah Itu yang di sana pentingnya dokter bisa nyanyi ya. apa hubungannya Siapa Dip? tahu kalau dinyanyiin bangun Hubungannya, dia. Dip? Siapa tahu jadi bangun kalau dinyanyiin. Sampai gitu. Tapi ini saya mau nanya sama Habib. Biasanya kalau lagi operasi, kok jadi saya yang jadi host? Kalau operasi itu dokternya ada playlist. Playlist apa? Ada playlist. Playlist lagu. Lu nyetel lagu? Kalau Habib mau nyetel lagu apa? Kalau lagi operasi ini minimal setengah jam kan berarti 10 lagu lah satu Oke. album. Banyak sih kalau aku. Apa tuh? Pertama, aku suka Bob Marley. Reggae pasti aku setelin tuh. Wow, sinkron. Iya. Oh iya suka juga. Kaget nggak maksudnya? Habib dengerin reggae, wah gitu. Kan Nyambung. reggae utamanya salah satu ikonnya Bob Marley. Kita Bob Marley. Kita bungkus aja podcast ini. Enggak, aku suka reggae. Ada kalau selain Bob Marley ada Alpha Blondy. Kemudian kalau di Indonesia tuh ada Ras Muhammad. Oh, Suka reggae. Bahkan sekarang ada sholawat reggae, sholawatan tapi iya benar. Ada nuansanya sholawat di bossa nova juga ada. bossa nova. Ada. Apa bossa nova? Genre musik bosas. Jadi, Enggak tahu. Allahumma gitu. Oh, gitu. Iya. Kalau Tapi boleh nggak saxophone sih? tuh kayak ini berarti kan? Kenny G ya? Iya nggak sih? Niji. Kenny G. Niji Kalau mah kirain giring wakil Niji. menteri. Makanya Niji. Wakil menteri kebudayaan mah. Oh iya, Leve. Iya, bosas gitu Leve. Oh, Kenny G itu bosas itu.
Iya kali ya Pak, siapa sih itu? Yang biasanya gini deh, Oh, kalau Moka, lu iya, ke iya, iya, Gramedia, iya. lu denger lagunya nggak? Yang bikin mules itu Bib, Kok di bikin Gramedia. mules? Di Gramedia kan pasti mules tuh. Kok mules? Mules perut? Iya, mules gak? Penonton tuh, penonton. Enggak, Mules bikin enak suasana. Iya, tapi jadi mules. Mulesnya tuh mules enak gitu loh. Tapi emang iya, bukan yang mules pengen BAB gitu. Mules bukan. enak. Mules enak tuh ada bahasanya tuh. Apa tuh? Munafik. Mules kok enak? Mules mah gak enak. Mules geli-geli gitu loh, Beb. Gitu. Baru tahu gua. Kan nih, ya Bob Marley. Oke. Terus suka lagi Eminem. Agak jauh ya. Kayaknya bahasanya itu Eminem agak Tahu soleh nggak? sih. Tahu, Rap Bib. ya. Iya. Rap. Ya itu kan karena dulu kan pakai kaset dengerinnya. Jadi siapa yang punya kaset itu kemudian di setel berulang-ulang khususnya di mobil, akhirnya kita jadi suka itu. Tapi kan bahasanya santun, Bib. Eminem. Iya, saya kan nggak tahu bahasanya dulu ya. Oh, Bahkan iya. ada kalanya mengira bahasanya betul-betul santun. Jadi dia punya apa rap tuh I'm sorry mama. Kirain wah berarti dia cinta ke orang tuanya nih. Lagu ini nih bakti kepada orang tua nih. Oh iya benar. Sama Iwan Fals. Oh, Kalau Iwan Indonesia, Fals. Iwan Fals. Ya, itulah. Kasian juga kalau Iwan Fals, Bib. Kenapa? Pasien lagi tidur, bongkar gitu. Kan ada yang Kaget pasien, woi. Gitu. ada yang slow-slow Oh iya dia. benar. Nah, kalau kamu playlistnya apa? Kalau saya mah sholawat Nabi. Saya play itu Al-Baqarah gitu biar kita ininya murotalan, Bib. Kamu tahu nggak kata Al-Quran? Idza quri Al-Quran fastami'u. Kalau Quran itu diperdengarkan, maka harus didengar. Kalau kamu nyetel Al-Baqarah kemudian kamu sibuk ngoperasi nggak didengerin dosa. Tapi kan itu bikin bikin tenang, Bib, hati. Makanya bikin orang nggak boleh tuh tenang. dengerin Al-Quran pas mau tidur, pas ketiduran Al-Qurannya muter, dia dosa karena lalai, nggak didengerin. Berarti nggak jadi, Bib. Saya ganti playlistnya. Revisi. Suka lagu apa? Saya suka lagu-lagu apa aja sih suka sih, Bib. Sekarang Dangdut pasti suka dong. dangdut suka. Sejarah darah kan. Tapi dangdutnya saya nggak suka yang modern-modern, Bib. Yang klasik Rita Sugiarto. Rita Sugiarto. Atau nggak Elvis saya suka. Elvis. Elvis suka sih. Wow. Iya sih Elvis Sukaisi. Kalau dangdut iya Rita Sugiarto. Gitu saya suka. Kalau yang baru-baru? Yang baru-baru saya jarang dengar karena udah keburu dengar lagu-lagu yang lain kan, genre-genre lain. Iya. Sekarang saya dengernya Levi, saya dengar. Oh. Atau yang agak metal dikit, Arctic Monkey. Nggak tahu saya. Arctic Monkey, Bib, enak, Bib. Nggak deh. Kok begitu? Kok enggak deh? Kok enggak deh? Nah terus berarti kedokteran spesialis anestesi ya? Kemungkinan. Sejauh ini ya. di situ. Karena ya akhirnya ya nongkrong di ruang operasi terus dong. Iya. Iya kan kalau anestesi kan. Betul. Dan pasti dibutuhkan ya. Pasti dibutuhkan. Selama ada operasi. Pasti selalu dibutuhkan. ada dokter anestesi. Iya. Kalau saya jodohnya nggak sama dokter. Baru spesialis anestesi. Kalau jodohnya anestesi, kalau jodohnya dokter lagi, saya ngambilnya spesialis kulit gitu. Yang cantik-cantikan aja. Saya pengen ada contoh di rumah buat anak-anak. Asik. Bisa cari jurusan yang lain yang enggak. Iya, paling radiologi atau enggak. Oh, radiologi yang dalam ya. Enggak, kan? denger radio begini kita pasti. Enggak dong. Enggak kan ini X-ray, dalam. X-ray. Iya. X-ray yang begitu. Yang X-ray. Oke, spesialis itu sih kalau spesialis. Kalau enggak jodohnya dapat dokter lagi. Kalau dapat dokter lagi? Itu tadi maksudnya. Itu kalau nggak dapat dokter baru anestesi. Kenapa kok dibedain gitu? Saya pengen ada yang jadi tuh ada mayor ada minor, Bib, spesialis. Yang mayor tuh kayak bedah, jantung, yang gitu-gitu tuh yang gede tuh. Oh itu mayor. Sibuk biasanya on call. Jadi kalau misalkan ditelepon harus datang. Kapan aja? Kapan aja. Minggu malam juga minggu. Malam apapun darurat kayak obgyn, lahiran, anak yang gitu-gitu harus tuh. Oke. Tapi kalau misalkan minor kayak radiologi itu sih bisa dari rumah, Bib. Maksudnya? Karena kan yang ngerjainnya bukan saya.
Saya tinggal baca, saya bilang, oh ini TB. Oh gitu. Gitu. Jadi bisa di rumah bisa ngurus anak gitu. Oh gitu. Jadi kalau Mm-mm. jodohnya ternyata bukan dokter, Mm-mm. Saya ngambil anestesi. ambil anestesi. Iya, sibuk tuh pasti keluar rumah Oke. dan lain-lain. Oh anestesi itu pasti sibuk ya? Sibuk pasti. Iya karena darurat butuh Dan harus harus datang, stay. harus stay. Iya. Sampai dia bangun ya? Berarti Sampai dia bangun, kalau sampai after dia bangun pun kita harus tetap iya kontrol ya. kontrol. Berarti tergantung jodohnya. Tapi pengennya jodohnya Pengennya sih dokter lagi, pengennya. Nah tuh kan, dokter memang pengennya dokter. Iya. Punya anak pengen anaknya jadi dokter. Saya sih bebas anak saya mau jadi apa aja, mau dokter gigi atau dokter umum terserah. Anak iya sama aja. Tapi emang pengen bebasin anaknya. Pengen bebasin anak, Kalau jadi ahli maksiat, kan itu bukan profesi. katanya bebas. Bukan profesi. Karena dong. ada profesinya Masa ada? nyuri gitu, mencuri. Nggak ada. Lah ada orang profesinya mencuri Ada. sampai sekarang minta dilindungi haknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya masa ada anak TK ditanya sama gurunya cita-cita jadi apa? Ahli maksiat, kan nggak mungkin. Iya sih. Iya. Oh berarti kalau anak bebas. Anak bebas, mau jadi apa saya dukung. Tapi kalau jadi dokter senang. Senang, jadi apapun saya senang deh. Oke. Nah soal bahasa lagi, Iya. saya dari kemarin udah nyebut Canggih. Oh Canggih, Ternyata kenapa? copyrightnya di kamu. Oh betul. Oh iya? Iya. Apa Canggih? Canggih itu saya. Cantik dan wangi. Saya kan pakai humans mulu. Beb. Wah. Jadi tapi Canggih itu kan bukan bahasa bikinan berarti, gabungan doang kan, Kan cantik dan banyak. wangi. Banyak juga yang saya bikin gabungan. Kayak Minggu Senin gitu. Oh Mingse itu Minggu Senin, antara Iya, Minggu dan antara Senin. Minggu dan Senin. Iya karena kalau udah Minggu malam berasa udah hilang nuansa liburnya ya. Betul. Jadi kita memasuki waktu Mingse nih. Mingse gitu. Oke. Akhirnya saya bikin lah Canggih. Oh Canggih, Cantik dan wangi, gitu. Kayak Itu sebelum kenal humans tuh bikin itu. oh saya emang udah kenal humans dari dulu. Wah. Aduh. Yuk gocek lagi, Beb. Berarti Canggih itu ya cantik dan wangi. Cantik dan wangi. Kenapa kamu ngerasa wah gabungin aja nih? Karena menurut saya itu tuh sangat-sangat mendeskripsikan wanita yang sangat indah. Oke. Karena Gitu. soalnya kan biasanya cowok tuh yaudah gak apa-apa gak tampan, yang penting lo wangi. Iya, Atau cewek kalau gitu. tampan nggak wangi, ya udahlah gua Mm-mm. oke masih. Kalau ini emang pengen digabungin. Entah kenapa kayak Canggih itu wanita banget gitu menurut saya. Iya. Menurut saya Cantik ya. dan wangi. Cantik dan wangi. Kan cantik dan wangi bisa banyak persepsinya, Bib. Mm-mm. Nggak cuma dari aroma aja, nggak Enggak. cuma dari fisik aja. Betul. Bisa Gitu. kecantikannya dari dalam Betul, Bib. dan wanginya dari kata-katanya. Wangi itu dari namanya, Bib, kalau saya kebayang. Oh, Kalau karena saya nama gini kamu nih. Bunga. Bukan gitu, Bib. Nggak gitu. Misal saya bilang rendang. Habib udah kebayang dong wanginya kayak gimana? Enggak. Duren deh, duren. Mau muntah. Tapi kebayang wanginya kan? Iya. Iya itu. Saya tuh ngebayanginnya harum itu kalau misalkan saya nyebut Bunga Reza. Orang udah kebayang ada. tuh. Itu perempuan seperti apa. Oh Itulah, gitu. Bib. Jadi akhirnya Definisi. wangi itu identitas. Harum, wangi, namanya harum gitu. Kayak misalkan Habib Jafar tuh orang ngebayanginnya wanginya bagaimana Oh gitu. gitu. Iya emang kadang orang tuh sampai di titik yang ada wangi khasnya dia ya. Betul. Iya nggak sih? Betul. Kadang wah ini wanginya ini wanginya itu tuh ya. Kayak saya kalau lewat, wanginya humans banget lah, gitu kan. Dan memang sesuai identitas kan. Karena iya. humans kan brand lokal yang bahkan bahan-bahannya dari lokal kan. Benar. Dari bunga ini, bunga itu sesuai dengan identitas Bunga Indonesia. saya banget tuh. Yuk bisa yuk. Iya. Tapi cantik dan Cantik wangi. dan Pokoknya- wangi. Berarti kalau bagi kamu cantik itu adalah orang yang canggih. Cantik itu adalah orang canggih karena cantik itu definisinya bebas intinya gitulah. Definisinya luas. Cantik Iya. dan wangi itu definisinya luas. Definisinya luas tergantung ke orang. Kalau kamu pengen dikenal cantiknya itu apa? Saya pengen dikenal sebagai beauty with the brain. Asik. Oh, dengan Udah cantik karena cantik, akalnya. Pinter. Iya, ada kok Bib, akalnya ada. Iya kan Kok kan kayak itu nggak- hidup kayak brain. ragu ya? Enggak. Akalnya. Enggak. Oh enggak ini deh. Kan itu tadi maksudnya ya karena dokter pengennya. Iya karena pinter, terus karena
bisa berbuat baik, bisa jadi contoh gitu Bisa loh. jadi Bisa teladan jadi bagi teladan. orang lain. Betul. Susah ya. Memang. Tapi kan maksudnya saya mau mendobrak kalau perempuan pintar itu selamanya harus gitu. Ada juga yang memang lucu gitu. Oh iya, lah kita Betul. tahun lalu di Habib with the Beauty itu juga bahas soal tentang Presiden. enggak, Oh bukan, kirain dari tadi kan presiden mulu. enggak, sama Ayu Dewi. Oh iya, Ayu Dewi Ibu walaupun Ayu. orangnya komedik, lucu, Iya. kemudian aktif, tapi dia jadi simbol cantik Iya, tersendiri. selalu menjaga kecantikannya. Iya, makanya dia sama Zep jadi BA-nya karena ya itu salah satu wajah cantik Indonesia gitu. Karena kan kita mikir, oh kalau cantik tuh hidung mancung, kulit putih, Betul. rambut Stereotype, lurus, iya stereotype. stereotyping. Padahal ada yang cantiknya karena hitamnya dia jadi manis dan lain Betul. sebagainya. Berarti sekarang kalau kamu ngelakuin kayak self care, biar kamu nyaman, itu apa yang biasanya kamu lakukan? Ritualnya? Ritualnya, oh Yang saya bilang sih sholat. enggak. 3A. 3A. Entah, Air wudhu. Kayak nggak boleh. sholat, Kenapa ngaji. Kenapa nggak boleh kalau air wudhu? Kan nggak Boleh. apa-apa. Tapi lebih ke gak percaya gitu saya. Astagfirullahaladzim Habib, ya Allah Bib. Iya. Emang muka saya kagak hafal Asmaul Husna ya Bib ya? Hafal kok insya Allah. Enggak apa, 3A. Itu air wudhu. Beneran tuh. Astagfirullahaladzim Habib bener deh. Oh iya. Bener Oh. Ya Allah Bib. Emang beneran kalau lagi capek, stres, wudhu gitu. Iya masa. Satu tuh. Iya. Lainnya. Saya air wudhu, saya pakai ini sih kayak basic skincare aja. Nah itu bikin kamu tenang. Lumayan, sama yang terakhir ini kalau spiritually. Nggak mesti spirituali. Nggak maksudnya kayak. Berarti kayak ini kemarin yang cerita ini juga siapa? Si Nagita Slavina. Katanya dia kalau kayak pakai kosmetik gitu, ngerawat diri, itu dia jadi bahagia. Berarti sama sih, emang perempuan kayaknya kebanyakan seperti itu deh, Bib. Karena kita seneng aja. Kadang nih ya, orang-orang tuh bilang, dandan mau kemana sih? Mau ngeliat laki siapa? Bukan ngeliat laki siapa, pengen lihat diri sendiri di kaca. Rasanya tuh kayak, oh gue bener nih, masa ngejaga diri sendiri aja gak bisa, mau gimana ngejaga orang lain. Kayak cowok fitness lah. Ya. Cowok fitness kadang utamanya bukan untuk orang lain, pengen bercermin di gym aja tuh. Iya. Baru ngangkat berapa kali udah bercermin Kan di itu gym. ada tujuannya, Bib. Biar dia membantu orang juga. Kayak misalnya ditanya, WC di mana? Gitu, Bib. Iya. Silahkan makan, nah gitu. Kenapa kamu nyindir Deddy Nggak, Corbuzier? astagfirullahaladzim Om Deddy, belum diundang podcast nih. Udah kena Belum. nyindir aja. Iya belum. Gak apa-apa deh beneran nyindir biar beneran dipanggil. Kan biasanya gitu. Ya Kalau Allah. melakukan keburukan justru diangkat jadi dutanya. Astagfirullahaladzim, jangan karena itunya juga dong, Bib. Justru karena prestasinya. Karena prestasi deh. Om Deddy. Di Habib with the Beauty kita gak lagi ngomongin cantik sebagai standar, tapi sebagai perjalanan. Cantik itu proses belajar menerima diri, belajar jujur sama apa yang kita rasain, dan belajar ngerawat diri tanpa kehilangan makna hidupnya. Kenapa gue mau kolaborasi sama Zeb dan Humans? Karena dua brand ini punya nilai yang mirip. Merawat diri bukan buat memenuhi ekspektasi orang lain, tapi biar kita lebih hadir dan nyaman jadi diri kita sendiri. Jadi ketika kita jadi diri sendiri itu udah merasa nyaman, enak. Betul, Beb. Gak hidup dalam validasi dan ekspektasi orang lain. Setuju. Nah, kalau pas kamu tumbuh besar, ada nggak standar-standar kecantikan yang ada di sekitar kamu, yang akhirnya kamu ngerasa ini oke sih, emang gua di situ gitu? Saya sebenarnya nggak yang standar-standar gitu nggak begitu bagaimana, Beb. Karena sebenarnya standar yang bisa bikin naik itu cuma standar 2, Beb. Kalau motor lagi membawa. Iya, di tengah, standar tengah. Ya. Oke, betul. Tapi standar-standar kecantikan tuh dulu udah pasti ya. Putih. Karena ya aku tumbuh di kampung istilahnya kita. Jadi cewek cantik itu harus putih, kalem. Makanya dulu tuh saya ada gitu ramuan minuman gitu dari keluarga turun-menurun. Meresin daun terus harus diminum, dilelepin gitu biar kulitnya terang. Gitu. Itu terus juga
bulu matanya harus lentik biasa tuh gitu tuh. Oh iya? Makanya zaman dulu tuh suka pada dipotong Bib bulu Bulu matanya. mata dipotong Biar biar tumbuh. Biar katanya tumbuhnya lebih lebat. Iya, Kata iya. gue mau kayak bulu ketek kali, lebat banget tuh. Iya. Gimana coba Bib? Baru nemu tuh sih orang cantiknya Bulu mata. effortnya ke bulu mata ya. Iya. Padahal bulu mata kan tinggal pakai kan bisa ya. Iya begitu. Iya kan ada yang pasangan gitu kan. Apa namanya itu? Fake eyelash gitu ya. Iya. Terlalu panjang fake eyelash. Bikinin bahasanya nanti. Kok request? Tadi katanya pecah belah bangsa. Ade bagaimana? Itu kan bahasa Inggris. Gak apa-apa kita pecah belah. Kan kita di Timur Tesain bahasa bulu apa sih? Bulu mata palsu. Maksudnya kan kalau di Indonesia ada bulu mata palsu. Ya kepanjangan bulu mata palsu. Ya udah Bu Matu deh, Bu Matu. Bulu mata palsu. Tapi ada bahasa yang menurut aku bagus Bang. Apa tuh? Di ngalah. Ngalah. Ngalah tuh bukan kalah, tapi justru menurut aku kemenangan yang paling sejati. Soalnya ngalah itu kan berarti kita melawan ego, musuh utama dalam diri kita, dalam hidup kita. Plus ngalah itu artinya mengembalikan semuanya kepada Allah. Itu bagus banget sih, aku suka banget tuh ngalah. Kalau begini kelihatan banget Habib ya bener bagus. Dari tadi gak kelihatan? Kelihatan. Cuman kan saya tadi mer gini. Enggak kelihatan soalnya ini saya masang hordeng tuh. Oh iya. Ketutup. Iya, biasanya kalau Ramadan banyak tuh di warteg-warteg. Gitu masang gitu kan. Habib tahu banget buat apa sih Bib? Kan kita hidup di tengah-tengah masyarakat tahu fenomena-fenomena apa yang ada di sekitar kita kan. Saya emang nggak ada begitu. Motor paling belok sendiri gini. Karena rusak. Kalau puasa berenang tuh boleh nggak sih Bib? Makruh artinya sebaiknya dihindari. Karena potensi untuk batal puasanya sangat dan super tinggi. Kalau ketelen? Kalau maksudnya kalau kepepet harus buat berenang. Apa yang bikin kamu kepepet dan harus berenang? Ya nggak tahu mungkin banjir. Lagi musim banjir. Emang banjir berenang justru hindari dong. Ya misalkan dia kayak malah berenang. Aku tenggelam, aku harus berenang gitu. Kayaknya kalau banjir udah batal puasa gak apa-apa sih kalau udah kondisinya. Ya? Tapi kalau renang ya makruh makanya gak haram. Artinya boleh asal kita bisa menjaga. Tapi kalaupun tidak sengaja kemasuk dari THT sesuai dengan kedokteran itu lubangnya. Iya, tenggorokan, kemudian telinga sama hidung. Kalau dari mata enggak itu batal walaupun tidak sengaja. Dan yang lebih tidak terkira kalau masuk dari belakang. Dari pala belakang sini, Beb? Enggak. Oh, enggak. Dari kan lubang belakang kita. Oh, iya. Makanya siapa yang buang angin ketika berenang, kemungkinan batal. Karena kan masuk akhirnya air. Kalau renangnya di kuah bakso? Apalagi. Oh, enggak boleh ya? Di kuah bakso, udah jelas tuh. Itu kayaknya jokes udah lama banget sih ya. Ya Beb ya, ya Allah. Maaf. Boleh nggak Beb berkumur? Boleh, tapi kalau pakai sirup nggak boleh ya? Iya, itu terakhir 300 sebelum Masehi. Ya Allah, udah tua banget dong saya, ketahuan Fir'aunnya deh. Nggak bercanda. Nah, kalau dari Changi itu sendiri, kemudian menurut kamu budaya Changi apa yang harus dipertahankan dari masyarakat kita? Budaya Changi? Iya, cantik seperti apa, wangi seperti apa. Kalau wangi tadi kan udah ya. Nama tuh. Namanya harum. Kalau cantik tuh gimana yang seharusnya? Budaya wanita cantik. Menurut saya cantik itu adalah sesuatu yang kita usahakan. Betul? Jemaah? Betul. Setuju. Direspon dong, hey, betul? Betul. Dia kan cowok semua rata-rata, jadi nggak bisa jawab. Sesuatu yang diusahakan menurut saya itu adalah seni. Dan seni itu tidak harus menjadi cantik, tapi harus membuat kamu merasakan sesuatu gitu. Jadi cantik tuh indah aja gitu, Bib. Jangan semua menurut lo, aduh ini mah kulitnya kurang cerah nih, jelek. Nah itu tuh yang harus hilangkan tuh paradigma kayak gitu, Bib. Setuju. Coba Ariel Tatum kurang cakep bagaimana? Ada aja orang yang bilang wah ini kulitnya nggak begini, padahal udah cakep banget. Intinya cantiknya tuh harus dari hati. Lihat perempuan lain lebih cakep ya udah, puji, jangan dengki, hatinya harus dibenerin. Yang luar mah Bib, kita datang ke dokter, pulang keluar jadi cakep, apalagi kita ke Zep kan, keluar jadi cantik tuh, kiu ya. Tapi ada kiunya tuh ya. Kalau ini hati gimana kita mau dibenerin ya, mau kemana?
Ya ke ulama lah, ke tokoh Betul. agama, Salah tobat. satunya saya sekarang nih ketemu Habib Jafar. Itu sebenarnya. Tapi emang benar sih. Makanya cantik tuh utamanya dari dalam. Secantik apapun luarnya, kalau dalamnya nggak cantik, omongannya nggak cantik, pasti capek kita Betul, sama Beb. orang yang seperti itu. Dan aku setuju bahwa cantik itu dan tampan itu adalah sesuatu yang seharusnya diusahakan. Betul, Iya Beb. nggak? Jadi secantik apapun karunia dari Tuhan, kalau nggak kita usahakan dengan jaga wanginya, jaga cantiknya, misalnya dengan Zep atau Humans, itu ya nanti akan hilang. Plus juga kalau kamu ngeritik orang tentang sesuatu yang dia tidak bisa ubah, itu masuknya bullying. Tuh, didengar tuh. Tapi kalau sesuatu yang dia bisa ubah, masuknya justru itu kritik tanda cinta. Misalnya orang, mohon maaf, bobot badannya berlebih karena dia suka makan. Itu ketika kita ngeritik dia, itu bukan karena benci, bukan bullying, justru karena kita cinta ngeritik agar dia mengatur pola makannya. Kecuali kalau dia punya sesuatu pada tubuhnya yang itu dari lahir dan nggak bisa diubah, baru itu bullying dan jatuhnya kebencian, dosa, dan lain sebagainya ya. Setuju, Bib. Tapi by the way ini Habib mobilnya manual apa gimana, Bib? Dari tadi begini mulu, Bib, manual. Oh gitu, enggak. Kayak nyetir manual, Bib. Bahkan saya tidak bisa nyetir. Oh iya, tapi udah latihan ya, Bib ya? Pakai go-kart kali, Bib. Bom kart enggak? Oh. Enggak. Okay. Dari tadi begini mulu sih kita nyetir. Enggak. Jadi intinya Changi itu adalah cantik dan wangi. Betul. Makanya kemudian jadi kolaborasi Humans dan Zep. Bukan cuma bundling, tapi ini pengingat bahwa merawat diri itu bukan egois, tapi itu justru bentuk tanggung jawab kita dan syukur ke diri sendiri serta Tuhan yang Maha Kuasa. Dan selama Ramadan ini, Changi sudah bisa kamu dapetin di outlet Zep dan Humans terdekat. Jadi bisa Changi kapan aja, selama Ramadan apalagi. Betul. Terima kasih ya. Terima kasih banyak, Bib. Ya Allah, jangan panik-panik dan kapok-kapok maksudnya. Oh iya, insya Allah. Sama saya, Bib. Nanti kita nggak usah undang lagi lah ya, capek ya. Kok begitu? Kok begitu? Thank you. Udah gitu aja. Iya, terima kasih banyak, Bib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yuk. Wih, Bib, cerahan Bib mukanya. Iya nih, kemarin abis treatment di Menology by Zep.